Shalom, kembali lagi dalam pembelajaran fisika. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar materi mengenai rangkaian arus listrik searah atau rangkaian DC. Tapi khusus pada video ini, kita akan belajar sama-sama mengenai energi listrik, daya listrik, dan juga aplikasi dari listrik searah. Mari kita belajar. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai energi listrik dan daya listrik. Yang pertama, kita akan mulai dengan energi listrik. Apa itu energi listrik? Energi listrik itu sendiri merupakan sumber energi yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena energi listrik merupakan energi yang paling mudah untuk diubah ke bentuk energi lainnya. Misalkan dari listrik menjadi gerak, dari listrik menjadi panas ataupun cahaya. Karena besaran energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik adalah W sama dengan Q kali V, di mana W adalah energi listrik, Q adalah muatan listrik, dan V adalah tegangan listrik. Dengan I adalah Q per T. I di sini adalah kuat arus listrik, ya, berarti Q sama dengan I dikali T, dengan T adalah waktu. Listrik sama dengan kuat arus listrik dikalikan dengan waktu, sehingga besar energi listrik dapat kita tuliskan sebagai berikut, yaitu W sama dengan V kali I kali T, ya. Q-nya kita ganti dengan I kali T. V adalah tegangan, I kuat arus, T adalah waktu. Maka persamaan energi listrik kita bisa tulis juga W sama dengan I kuadrat RT, di mana V kita gantikan menjadi I kali R, sehingga I kuadrat RT, ataupun nilai I kita ganti dengan V per R, ya, sehingga W sama dengan V kuadrat per R dikali T. Sekali lagi, W adalah energi listrik, V adalah tegangan, R adalah hambatan listrik, T waktu, I kuat arus listrik, dan Q adalah muatan listrik. Nah, berikutnya adalah daya listrik. Daya listrik didefinisikan sebagai energi listrik yang digunakan oleh suatu alat setiap satuan waktu. Persamaannya adalah P sama dengan W per delta T. P adalah daya listrik dengan satuannya watt, W adalah energi listrik, dan delta T adalah perubahan waktu. Dengan kita bisa juga tulis P sama dengan V kali I. Kalau V adalah atau tegangan listriknya kita ganti dengan I kali R, maka P sama dengan I kuadrat R. Ataupun I kita ganti V per R, sehingga P sama dengan V kuadrat per R. Di mana P adalah daya listrik, satuannya watt, V adalah tegangan listrik, I adalah kuat arus, dan R adalah hambatan listrik. Nah, jika kita ingin mencari daya sesungguhnya yang digunakan oleh suatu alat listrik khususnya, maka kita akan menggunakan persamaan P yang kedua. P2 ini merupakan daya yang akan digunakan dari suatu alat listrik, yaitu P2 sama dengan V2 per V1 kuadrat dikalikan P1. V2 adalah tegangan yang digunakan oleh alat listrik, V1 adalah tegangan yang tertera pada alat listrik, sedangkan P1 adalah daya yang mampu dikonsumsi oleh alat listrik tersebut. Ya. Dengan menganggap bahwa hambatan listrik atau R selalu konstan atau tetap, coba kita kerjakan penurunan rumusnya. Dan silakan kalian cari bagaimana hubungan antara energi listrik dan energi kalor. Silakan untuk dikerjakan maupun dijelaskan. Nah, dengan demikian secara matematis persamaan, ya, untuk energi listrik yang berhubungan dengan panas, yaitu W sama dengan Q sama dengan M kali C delta T, di mana W adalah energi listrik, Q ini sama juga dengan energi, dalam hal ini adalah panas atau kalor, M adalah massa,
C adalah kalor jenis, delta T di sini adalah perubahan suhu. Ya, kita lihat sama-sama pada contoh soal. Sebuah pemanas menggunakan energi listrik dengan hambatan 10 ohm dan beda potensialnya 200 volt. Jika alat tersebut digunakan untuk mendidihkan 4 liter air dari suhu 20 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer, tentukanlah waktu yang dibutuhkan oleh pemanas tersebut. Jika diketahui massa jenis air adalah 1 kg per liter dan kalor jenis airnya 4200 joule per kilogram derajat Celcius. Ya, mari kita lihat sama-sama. Yang diketahui pada soal adalah hambatan, yaitu sebesar 10 ohm. Perubahan suhunya adalah 80 derajat. Dari mana 80 derajat ini? Ya, kita tahu sini digunakan untuk mendidihkan air. Ya, suhu air mendidih adalah 100 derajat Celcius, sehingga 100 dikurang 20 ini menjadi 80 derajat Celcius. Tegangannya adalah V sama dengan 200 volt, kalor jenis airnya 4200 joule per kilogram derajat Celcius, dan masanya adalah 4 kg. Ya, 4 kg ini dari mana kita dapatkan? Kita anggap 1 liter air ini sama dengan 1 kg, sehingga volume 4 liter menjadi 4 kg air. Ya, dari sini kita masukkan persamaan V kuadrat per R dikali delta T sama dengan MC delta T. Ya, V kuadrat dikali R, V kuadrat per R delta T sama dengan MC delta T. Delta T kecil adalah perubahan waktu, delta T besar adalah perubahan suhu. Kita masukkan V-nya adalah 200 dipangkatkan 2, R 10, delta T ada waktu yang kita butuhkan sama dengan masanya 4 dikali kalor jenisnya 4200 dikali delta T-nya 80, sehingga 4000 dikali delta T. 4000-nya dapat dari mana? 200 kuadrat adalah 40.000 dibagi 10 menjadi 4000 dikali delta T 1 juta sama dengan 1.344.000 second, didapat dari 4 kali 4200 kali 80, sehingga delta T sama dengan 1.344.000 dibagi dengan 4000 mendapatkan 336 second, atau kita konversi ke dalam menit menjadi 5,6 menit. Ya, contoh yang pertama berhubungan dengan energi yang digunakan terhadap energi kalor. Contoh soal yang kedua, dua buah lampu masing-masing 90 watt 60 volt dirangkai secara seri kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan 40 volt. Maka besar daya lampu adalah, ya kita lihat sini, kita masukkan persamaan P sama dengan V kuadrat per R, di mana R sama dengan V kuadrat per P. Kita masukkan nilai R-nya. R-nya di sini adalah masukkan nilai V-nya 60 volt di sini ya. V-nya 60 volt dan P-nya adalah 90 watt. Sehingga kita dapatkan hambatan yang ada pada lampu adalah 40 ohm. Nah, di sini dua buah lampunya dirangkai secara seri. Maka ketika disusun secara seri, berarti rangkaian serinya sama dengan R1 tambah R2, atau karena sama 2 kali R. Ya, 2 kali 40 menjadi 80 ohm. Sehingga kita bisa dapatkan P sama dengan V kuadrat per R. V-nya adalah 40 ohm. V-nya adalah 40 kuadrat dibagi R-nya 80 karena disusun secara seri. Sehingga P sama dengan 40 kuadrat itu adalah 1600. 1600 bagi 80 adalah 20 watt. Dan untuk lebih memahaminya, silahkan kalian kerjakan latihan soal berikut ini. Dua buah lampu masing-masing 40 watt 12 volt dirangkai secara seri. Kemudian dihubungkan dengan sebuah akumulator yang menghasilkan tegangan listriknya 12 volt. Pertanyaan yang pertama, tentukan daya yang digunakan oleh setiap lampu. Dan yang kedua, jika keduanya dirangkai secara paralel, berapakah besar
daya yang digunakan oleh setiap lampu. Untuk yang pertama, kalian bisa gunakan dengan cara seperti ini untuk mendapatkan nilai R. Setelah itu, kalian gunakan R-nya secara paralel untuk mendapatkan rangkaian paralel R-nya berapa. Setelah itu, baru kalian masukkan ke persamaan yang ini. Silakan mencoba dan selamat belajar. Shalom.